Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Bersyukur kepada Tuhan, pagi hari ini kita boleh kembali berjumpa dalam ibadah online. Kiranya kasih setia Tuhan selalu menyertai Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih yang berada di rumah. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mempersiapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan, kita sama-sama tundukkan kepala kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu yang kudus Bapa, karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk perlindungan-Mu di sepanjang minggu ini ya Bapa. Sehingga hari demi hari boleh kami lalui, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama hadir di tempat ini dengan satu tujuan Bapa, kami mau memuji dan memuliakan akan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah karena nama-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau berkati kami satu persatu, baik kami yang melayani pada pagi hari ini, maupun saudara-saudara kami yang berada di rumah mengikuti ibadah online ya Bapa. Kau urapi dengan pengurapan Roh Kudus-Mu ya Bapa, sehingga kami bersama-sama bersatu hati untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah karena nama-Mu. Saat ini kami mau siapkan hati kami Bapa untuk lebih dalam lagi menyembah akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah akan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita siapkan hati kita untuk kita datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Haleluya Yesus, kekuatan di jiwaku Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu.
bencanamu Tuhan, jadikanku bencanamu untuk memuliakanmu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Bapa, jadikanku bencanamu untuk, sekali lagi kita nyatakan, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku kehendakku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bencanamu untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Ini kami Tuhan, jadikan kami bencanamu. Haleluya, haleluya. Ini kami bencanamu, kami menyembahmu. Haleluya, terpuji namamu Tuhan. Haleluya, Kau yang layak disembah, hanya Engkau Tuhan yang layak disembah, yang layak ditinggikan, hanya Engkau Yesus. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang mulia, hanya Engkau Yesus. Haleluya, terpuji namamu Tuhan, terpuji namamu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan, hanya Engkau Tuhan. Haleluya, Kau Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Ini kami Tuhan, ini kami bencanamu Yesus. Bentuklah seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa.
Ini hidup kami Bapa, kami serahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu ya Yesus. Haleluya Yesus. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikan ku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikan ku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikan ku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Hanya kepadamu bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikan ku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikan ku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang. Sekali lagi kita nyatakan, ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikan ku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Mari sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami menyerahkan saat ini untuk kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang memimpin kami, Roh Kudus yang mengajar, membuka pikiran dan hati kami, untuk kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Berikan pada kami hati yang bisa menangkap akan firman Tuhan, hati yang lembut, yang siap dibaca oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang di dalam hidup ini tidak pernah mengalami yang namanya marah, jengkel, senang, takut, khawatir, ya, kecewa? Saya yakin bahwa kita semua dan semua manusia pernah mengalami di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, itu semua yang kita rasakan ini semuanya bersumber dari hati. Ya. Dari hati kita, ketika kita merasa sedih, kecewa, atau kita merasa senang, kita merasa jatuh cinta, kita merasa ketakutan, kita khawatir, itu semua bersumber dari hati kita. Nah, kenapa Tuhan memberikan hati? Apakah hati itu? Ya. Kita tahu bahwa manusia itu terdiri dari 3 unsur. Ada tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Saya tidak akan membahas tentang tubuh dan roh, tapi saya akan menyoroti tentang yang namanya jiwa. Ya. Di dalam jiwa ini ada yang namanya pikiran dan perasaan. Ya. Perasaan di sini juga bicara tentang masalah hati dan kehendak. Ya. Secara umumnya bahwa hati berarti terkait dengan jiwa. Hati itu cenderung untuk jujur. Ya. Kalau kita sedih, ya kita benar-benar merasa sedih. Kalau kita marah, kita bisa merasa marah. Kalau kita senang, hati kita merasa senang, kita pasti bereaksi dengan senang. Tetapi berbeda dengan pikiran. Ya. Pikiran itu bisa memanipulasi. Ya. Saya kasih contoh. Mungkin kita sedang mengalami masalah, ya. Kita marah, kecewa, jengkel, sedih, ya. Tetapi karena tuntutan pekerjaan atau karena supaya orang lain tidak tahu kita ada dalam masalah, pikiran kita memerintahkan untuk kita tersenyum. Pikiran kita memerintahkan untuk kita tampil yang normal saja, yang wajar. Sehingga walaupun mungkin hati kita lagi tidak enak, ya, tapi orang lain melihat penampilan kita tersenyum, bisa berkata ramah dengan orang lain, padahal hati kita sedang bermasalah. Karena itu saya katakan bahwa pikiran itu bisa dimanipulasi, tetapi hati itu jujur. Nah, karena itu hati, ya, hati manusia itu mendasari bagaimana reaksi seseorang terhadap suatu kejadian atau suatu masalah. Kalau ada kejadian atau masalah yang membuat kita marah, hati kita bereaksi marah. Nah, reaksi itu dimunculkan melalui sikap dan perilaku kita. Ya. Jadi kalau hati kita sedang marah, kita akan berperilaku marah. Hati kita sedang sedih, kita akan berperilaku sedih. Nah, firman Tuhan menasihatkan di dalam Amsal 4 ayat yang ke-23. Amsal 4 ayat 23 mengatakan demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya. Hati perlu dijaga. Ya. Jaga hatimu, hati kita perlu dijaga. Kenapa? Karena ada hal-hal yang bisa saya katakan mencemari hati kita. Ya. Hati kita bisa tercemar oleh macam-macam hal.
Dan dalam hal ini, bila hal-hal yang mencemari hati kita itu kita respon dengan sikap yang salah, dan itu terus berlangsung, maka itu bisa akhirnya menjadi suatu karakter dalam kehidupan kita. Saya kasih contoh, bila seseorang, ya mungkin karena dia menginginkan sesuatu, tidak kecapean, dia marah. Dia diajak orang, dia marah. Dia mengalami hal-hal yang tidak enak, dia marah. Karena reaksinya selalu marah dan tidak ada reaksi yang lain, maka kemudian lambat laun karakternya dia adalah menjadi pemarah. Ya. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit tidak kenengan, istilahnya seperti itu. Ya, wah orang itu pemarah, hati-hati. Begitu ada masalah kecil aja, udah langsung marah. Kenapa? Karena itu terjadi dari reaksi responnya dia terhadap suatu masalah. Ya. Nah, apa saja kira-kira faktor-faktor yang bisa mencemari hati kita? Ada misalnya hal-hal yang membuat kita sedih, hal yang membuat kita marah, kita dibully, kita diejek, ya, atau kita mengalami trauma, ada suatu kejadian yang membuat kita trauma, kita mengalami ketakutan. Ada juga karena ego kita bisa mencemari hati kita. Hawa nafsu itu juga bisa mencemari hati kita. Penolakan, ada orang-orang yang tertolak dan dia kemudian merasa kehidupannya tidak diinginkan orang lain, hidupnya tidak berguna. Dan macam-macam banyak hal itu yang bisa mencemari hati kita. Karena itu firman Tuhan tadi mengajarkan kita, menasihatkan kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Ya. Kalau respon kita terhadap masalah-masalah itu responnya adalah salah, tidak menyelesaikan masalah, ya dengan respon yang salah, itu tadi saya katakan bisa menjadi lambat laun menjadi karakter dari seseorang. Dan hati yang tercemar bisa menghambat seseorang untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Hati yang tercemar menghambat seseorang untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Kenapa? Karena hati orang itu karena sudah tercemar dan banyak yang mencemari hatinya, dia bisa hatinya menjadi keras. Hatinya menjadi kaku, hatinya menjadi tertutup oleh pengajaran firman Tuhan, tertutup oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga Tuhan tidak bisa bekerja untuk memproses dia, membentuk dia. Nah, ini penting sekali untuk kita pahami, supaya kehidupan kita tidak mengalami yang namanya stagnasi rohani. Ya. Karakter kita juga harus diperbarui. Ya, karakter yang salah karena respon hati yang salah itu pun harus diperbarui. Nah, di dalam Yehezkiel pasal 36 ayat yang ke-26, Yehezkiel pasal 36 ayat yang ke-26, Tuhan berkata demikian, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Tuhan berkata, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru. Hati yang baru artinya hati yang lembut, yang masih murni, yang belum tercemari. Ya. Dan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Apa hati yang keras? Hati yang keras adalah hati yang sudah tercemar, hati yang sudah bereaksi salah terhadap macam-macam perkara yang tidak bisa lagi dibentuk. Nah itu Tuhan mengatakan, aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan padamu hati yang taat. Kenapa harus hati yang taat? Hati yang taat menunjukkan hati yang lembut, hati yang mau dibentuk oleh firman Tuhan, hati yang siap diproses oleh Tuhan. Nah, hati yang baru, hati yang lembut ini kiranya Tuhan berikan di dalam hidup kita. Ya. Karena itu akan menghasilkan karakter yang baik di dalam kehidupan kita.
Ya. Di dalam hati yang baru yang Tuhan akan berikan pada kita terkandung sifat-sifat yang baik yang diberikan Tuhan. Ya. Seperti misalnya kesabaran, kepedulian, ya, ada kedamaian, bijaksana, ada rasa syukur, ada rasa kasih, ya. Itu akan memunculkan juga karakter-karakter yang baik dalam kehidupan kita. Nah, walaupun Tuhan mengatakan, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru, tetapi kita pun, dari pihak kita pun juga harus siap untuk menerima. Ya. Tidak hanya menanti Tuhan memberikan, tapi hidup kita tidak mau berubah. Hidup kita tidak mau atau tidak siap untuk menerima. Hidup kita pun harus merespon dengan positif apa yang ingin Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya untuk kita bisa mendapatkan hati yang baru ini dari Tuhan? Yang pertama, kita harus berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan Tuhan, dan berdamai dengan sesama kita. Nah, supaya kita mendapatkan hati yang baru, dari kita sendiri pun kita harus berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan Tuhan, dan berdamai dengan sesama. Apa artinya berdamai dengan diri sendiri? Berdamai dengan diri sendiri artinya kita bisa menerima keadaan kita saat ini. Ya. Baik kekurangan kita, kelemahan kita, kelebihan kita bisa menerima itu semua. Ya. Karena ada orang yang tidak bisa menerima kelemahannya dia, kekurangannya dia. Dia ingin dianggap sempurna, dia ingin dianggap yang superior, ya. Dia ingin merasa pengen dipuji, merasa sombong. Sehingga karena dirinya sebetulnya tidak sempurna, dia kemudian istilahnya mencari-cari kesalahan orang lain, mencari-cari kesalahan situasi dan keadaan di sekitarnya. Istilahnya semua orang disalahkan, semua keadaan disalahkan, gara-gara ini, gara-gara itu, semuanya dia salahkan kecuali dirinya sendiri. Nah, orang yang seperti ini dia belum bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Tidak ada hal yang 100% sempurna. Ya. Manusia pun juga tidak ada yang 100% sempurna. Walaupun mungkin dia pandai, mungkin dia kaya raya, mungkin dia orang yang cerdas, berhasil dalam bisnisnya, berhasil dalam keluarganya, pasti ada titik kelemahannya, titik kekurangannya. Nah, orang harus bisa berdamai dengan dirinya sendiri untuk dia bisa benar-benar menjadi pembawa damai untuk lingkungan sekitarnya. Tidak bisa kalau dia belum berdamai dengan diri sendiri dan kemudian dia ingin menularkan damai itu kepada orang lain. Karena dia sendiri belum bisa berdamai. Dia akan menyalah-nyalahkan orang lain, menyalahkan lingkungan, menyalahkan keadaan. Padahal penting untuk kita sebagai anak Tuhan menjadi pembawa damai. Di dalam Matius 5 ayat yang ke-9 dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, anak-anak Allah adalah pembawa damai. Dan kalau kita bisa berdamai, kita sudah berdamai dengan diri sendiri, maka kita bisa disebut anak-anak Allah, karena kita membawa damai. Sebagai salah satu contoh orang yang berdamai dengan diri sendiri adalah Rasul Paulus. Ya. Kalau kita melihat di dalam Filipi pasal 3 ayat 7-8 dikatakan demikian. Filipi pasal 3 ayat 7-8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Rasul Paulus ini bukan orang sembarangan. Ya. Dalam artian sembarangan bukan mungkin seperti Petrus yang notabene seorang nelayan, Matius yang pemungut cukai. Ya. Rasul Paulus ini latar belakang dia dari orang Farisi. Ya. Orang Yahudi asli, orang Farisi. Jadi orang Farisi itu dia benar-benar hafal luar kepala setiap peraturan-peraturan Taurat.
bukan hanya 10 perintah Tuhan, tapi setiap detail peraturan Taurat itu mereka pelajari, mereka hafal benar-benar, dan mereka berusaha melakukannya. Bahkan di ayat sebelumnya dikatakan bahwa tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiayaan jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Ini luar biasa sekali Rasul Paulus. Ya. Tapi dia berdamai dengan dirinya sendiri ketika dia di jemaat Tuhan, dia berdamai dengan dirinya sendiri. Dia mengatakan semua yang kuanggap dulu kelebihanku, ya, itu kuanggap itu tidak berguna lagi. Ya. Dia sadar kalau dia masih tetap memakai seluruh kelebihannya dia tidak akan bisa berdamai dengan orang lain. Ya. Dia akan menganggapnya, aku lebih paham hukum Taurat, lebih paham hukum Tuhan daripada kamu. Ya. Dia tidak akan bisa menjadi pembawa damai dan pembawa firman Tuhan. Tapi karena dia mau berdamai dengan dirinya sendiri, dia mengatakan semua kelebihanku itu kuanggap sampah, aku ini nol. Ya, dia berdamai dengan diri sendiri. Nah, jadi penting untuk kita yang pertama berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan Tuhan. Ya, berdamai dengan Tuhan artinya kita menanggalkan dosa kita. Ya. Tuhan itu tidak suka dengan namanya dosa, tapi Tuhan mengasihi kita. Kalau kita mau berdamai dengan Tuhan, maka kita harus ada niat untuk benar-benar bertobat, menanggalkan dosa. Berdamai dengan orang lain, artinya adalah belajar mengampuni orang lain, belajar untuk hidup sebagai pembawa damai, bukan sedikit-sedikit mencari-cari masalah dengan orang lain. Ya. Berdamai dengan orang lain. Nah, yang pertama adalah tadi kita berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan Tuhan, yang berdamai dengan sesama. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa menerima hati yang baru. Ya, kita harus bebas dari belenggu masa lalu. Ya, belenggu masa lalu. Di dalam Filipi, pasal ketiga ayat 13 dan 14 dikatakan demikian. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri pada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Harus berani melepaskan diri dari belenggu masa lalu. Belenggu masa lalu akan berbicara tentang biasanya hal-hal yang tidak menyenangkan, yang membuat kita ketakutan, trauma, kecewa, jengkel, marah, ya, peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan, atau mungkin bisa saja keberhasilan-keberhasilan masa lalu. Tapi itu pun juga harus jangan menjadi belenggu dalam kehidupan kita. Oh, dulu saya begini, dulu saya begini. Yang penting sekarang adalah bukan dulu lagi, bagaimana saat ini dan ke depan. Ya. Dulu saya berhasil, sekarang saya lagi ambruk. Nah, itu jelas tidak bagus. Ya. Yang penting adalah sekarang dan ke depan, bagaimana kita akan melangkah. Belenggu masa lalu yang dari peristiwa-peristiwa yang tidak enak juga bisa menghambat untuk kita bertumbuh. Ya. Karena membuat kita ketakutan untuk melangkah, tidak berani untuk melangkah, kita mungkin pernah kecewa dan gimana ya kalau nanti terulang lagi mengulang kesalahan yang sama. Masa lalu hanya untuk kita belajar, ya, kesalahan supaya kita tidak mengulang, tetapi jangan itu menjadi belenggu dalam kehidupan kita. Ya. Stop dengan masa lalu dan kita belajar, kita fokus ke depan. Karena Tuhan mau membimbing kita di dalam rencananya untuk kita tuh maju berjalan ke depan, bukan mundur ke belakang. Ya. Dan yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa menerima hati yang baru, adalah kita siap untuk dibentuk oleh Tuhan. Ya. Siap dibentuk oleh Tuhan. Di dalam Yeremia pasal 18 ayat keempat dikatakan demikian. Yeremia pasal 18 ayat keempat. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak,
Maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Ya. Jadi Nabi Yeremia waktu itu disuruh oleh Tuhan, kamu pergi ke tukang periuk, lihat. Ya. Jadi tukang bikin kerajinan tanah liat itu. Lihat apa yang dia lakukan. Kemudian Nabi Yeremia waktu itu melihat, ya, ketika tukang periuk itu membentuk tanah liat, dan katakan kalau yang dibentuk itu rusak dalam artian mungkin ada bagian dari tanah liat itu yang sudah lebih dahulu keras, ya, sehingga ketika dibentuk tidak jadi, ya, atau tidak menjadi sempurna, tidak bisa menyatu dengan tanah liat yang lain di dalam bentukannya itu, dikatakan dia akan merombak lagi supaya dibentuk menjadi sesuatu yang baru. Nah, di sini kita melihat bahwa hati kita pun, kehidupan kita harus seperti tanah liat yang lembut, yang mau dibentuk oleh Tuhan sebagai penjunan kita, sebagai pembentuk kita. Kalau kita hati kita menjadi hati yang lembut, ya, maka pembentukannya Tuhan itu lebih gampang, lebih cepat prosesnya. Tapi kalau semakin keras kita, maka akan Tuhan memprosesnya juga lebih lama, ya. Proses pembentukannya untuk melembutkan kita dulu akan lebih lama dibanding kalau hati kita sudah lembut. Karena itu penting, ya, supaya kita itu siap. Memang Tuhan mengatakan aku akan memberikan kepadamu hati yang baru. Tapi kita pun juga harus memiliki respon. Aku mau Tuhan memiliki hati yang baru. Ya bagaimana? Jangan hati kita masih tetap keras. Hati kita masih tetap tidak berubah. Ya. Saya orangnya keras. Ya. Bisa saudara seperti itu, tapi ya pembentukannya Tuhan nanti juga akan lebih lama. Lebih lama supaya kita akhirnya menjadi lembut. Akhirnya Tuhan bisa membentuk kita. Saya akan tetap dengan satu nasihat dari firman Tuhan, Mazmur pasal 139 ayat 23 sampai 24. Dikatakan demikian. Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mazmur mengatakan selidikilah aku ya Allah, kenali hatiku. Ya. Selidiki. Penampilan luar seseorang bisa menipu, tetapi hati, tadi saya katakan hati itu jujur. Hati tidak bisa menipu. Ya. Dan Tuhan itu melihat hati kita, bukan penampilan kita. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Ya. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Kalau kita ingin mendapatkan hati yang baru dari Tuhan, maka kita harus berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama. Kita pun juga harus mau lepas dari belenggu masa lalu yang mengikat kita. Dan kita harus siap untuk dibentuk Tuhan. Seperti bejana di tangan Tuhan. Ya. Semakin kita lembut, kita akan mudah dibentuk, diproses oleh Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan membentuk kita adalah untuk alat kemuliaan-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman yang boleh kami pelajari pada pagi hari ini. Berikan pada kami hati yang baru. Mungkin hati kami selama ini sudah tercemar oleh banyak hal. Hal-hal yang menyakiti kami, hal-hal yang membuat kami kecewa, hal-hal yang membuat kami merasa benci, dendam, merasa iri, dan banyak hal yang mungkin pada akhirnya membuat karakter kehidupan kami pun juga menjadi buruk. Tapi pagi ini kami belajar bahwa Tuhan ini memberikan pada kami hati yang baru, hati yang murni, hati yang belum dicemari oleh macam-macam hal. Supaya hati kami ini menjadi lembut dan bisa dibentuk oleh Tuhan. Ajar kami untuk kami bisa berdamai dengan diri kami sendiri, berdamai dengan Tuhan, menanggalkan setiap dosa, menanggalkan setiap kebiasaan yang buruk, dan juga berdamai dengan sesama kami. Jadikan kami orang-orang yang membawa damai
supaya kami disebut juga anak-anak Allah. Ajar kami juga untuk kami berani melepaskan belenggu masa lalu yang membuat kami tidak bisa maju, yang membuat kami terus terhambat pertumbuhan iman kami di dalam Tuhan. Supaya kami fokus kepada apa yang di depan yang Tuhan sediakan untuk kami lakukan, untuk kami kerjakan, untuk kami melangkah di dalam rencana Tuhan. Dan beri hati kami ini lembut, seperti tanah liat yang lembut, yang siap dibentuk oleh Tuhan menjadi bejana yang indah. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus yang mengajar kami, Roh Kudus yang memberi kekuatan kepada kami, Roh Kudus yang menuntun kami hari demi hari. Terima kasih akan semua yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur saudara-saudara untuk ibadah pada pagi hari ini. Kita semua beroleh berkat, kita dikuatkan, kita disegarkan. Kehidupan iman dan rohani kita juga boleh dibangkitkan, ya saudara. Nah, sebelum kita mengakhiri akan ibadah pada pagi ini, saudara, saya ingin menyampaikan minggu depan kita akan ikut serta di dalam perjamuan kudus, ya. Nah, mari kita perlu mempersiapkan roti, perlu mempersiapkan cawan minuman yang akan kita pakai, ya. Dan tentu saudara, kita tidak boleh melupakan persiapan hati kita. Karena kita mau duduk semeja dengan Tuhan dalam perjamuan kudus, kita mengingat tubuh Tuhan Yesus yang telah dikorbankan di Bukit Golgota. Demikian juga darah Tuhan Yesus yang telah dikorbankan. Kesemuanya itu Tuhan lakukan untuk kita semua. Kita adalah orang yang berdosa, tapi Tuhan mengampuni akan kita. Dan kita beroleh penebusan, ya, lewat pengorbanan dari Tuhan Yesus. Nah, mari saudara, sekarang kita akan akhiri ibadah kita. Pada pagi ini kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan yang tidak bisa kami ukur. Begitu dalam, begitu luas. Kalau orang mengatakan lautan itu bisa diukur dalamnya, tetapi kasih-Mu Tuhan tidak bisa kami ukur. Demikian juga tingginya langit mungkin bisa diukur, tetapi kasih-Mu lebih daripada langit. Terima kasih Tuhan. Kami mengucapkan syukur untuk kasih-Mu yang begitu besar, yang telah Tuhan nyatakan kepada kami semua. Engkau telah memberkati akan ibadah kami. Terima kasih, kami semuanya beroleh kekuatan, kami beroleh berkat, kami disegarkan, hidup iman kami juga diteguhkan. Kami tahu kami berada di satu kehidupan yang penuh dengan kesulitan, tetapi Engkau tetap menguatkan akan kami. Di tengah-tengah keadaan apapun, tapi Tuhan tetap memberikan kepada kami satu kekuatan yang baru. Kami mau menyerahkan hidup kami seluruhnya di dalam tangan-Mu. Bapa, biar kiranya Engkau yang beserta dan memimpin akan kami semua, sertai seluruh sidang jemaat-Mu. Engkau tahu juga keadaan mereka, dan kami mau menyerahkan mereka satu persatu di dalam tangan-Mu. Tuhan, biar kiranya Engkau menilik setiap jemaat-Mu yang dalam keadaan lemah, Engkau akan berikan kekuatan.
Demikian juga yang dalam keadaan sakit. Tuhan, biar kiranya Engkau jamah dengan kuat kuasa-Mu, karena kami mengamini bahwa bilur-bilur Tuhan Yesus akan menjadi kesembuhan bagi setiap orang yang percaya kepada-Mu. Kami juga menyerahkan setiap keluarga di dalam tangan penyertaan, tangan kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang mengerti dalam segala hal. Terima kasih, dan kami mau menyerahkan Tuhan untuk perjamuan kudus pada minggu depan di dalam tangan Tuhan juga. Persiapkan hati kami semua untuk ikut ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Karena kami mau mengingat kasih-Mu, pengorbanan-Mu di Bukit Golgota untuk kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami boleh menyerahkan Tuhan hidup selanjutnya di dalam tangan Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, tadahkan hati saudara di hadapan Tuhan, dan terimalah akan berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih kesetiaan Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, kiranya beserta dengan saudara-saudara sekalian, dari sekarang ini sampai selama-lamanya, sampai pada waktu Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati